Ul, Alfia. katanya kamu mau bayar utang sore hari ini. Gimana sih? Aku belum ada uangnya. Katanya kamu udah ada, sekarang kok bilang nggak ada sih? Kamu gimana sih? Maaf banget ya Al, tapi bakal aku usahain kok. Aku tuh juga butuh. Aku tunggu sampai di jam 5 sore ya. Awas aja kalau kamu nggak bayar-bayar. Iya Al, maaf banget ya, bakal aku Iya. usahain secepatnya kok. Aku tungguin beneran ya. Iya Al, maaf ya. Udah. Aduh, gimana ya? Harus cari uang kemana lagi ya? Si Al kenapa ya? Al, kamu kenapa kok kelihatannya sedih? Nggak apa-apa Sinta. Aku tadi habis lihat kamu dimarah-marahi Alfia. Sin, sebenarnya aku kan punya utang sama Alfia. Nah, hari ini tuh jadwal pembayaran terakhir, jatuh tempo. Tapi aku belum bisa membayarnya, belum ada uangnya. Kamu bisa bantu nggak? Apa kamu gedein HP aja? Tapi kira-kira berapa ya? Ya, kira-kira 1 jutaan. Boleh deh Sin, tapi kamu kasih uangnya sekarang bisa nggak? Soalnya aku butuh. Bisa kok, ini aku ada. Makasih ya Sin, udah bantu aku. Makasih banget. Iya, sama-sama. Tapi kamu tahu nggak sih gede itu seperti apa? Seperti apa ya? Jadi teman-teman, arohan atau gade itu sebenarnya adalah sebuah perjanjian di mana kita menahan atau menjaminkan barang sebagai tanggungan utang. Nah, secara umum gade itu artinya kita menyerahkan sesuatu barang sebagai jaminan dan nanti barang itu bisa kita ambil lagi setelah utangnya dilunasi. Kalau menurut hukum Islam, gade atau arohan adalah menjadikan barang yang punya nilai secara syar'i sebagai jaminan utang. Nah, barang itu bisa dijadikan atau membayar sebagian atau bahkan seluruh utang kalau si peminjam nggak mampu membayar. Jadi, prinsipnya ini semacam jaminan yang sah menurut syariat. Lalu, apa sih rukun dari gade itu? Jadi, menurut beberapa ulama berpendapat bahwa rukun gade itu ada 5 macam. Yang pertama, pemberi gade atau rohan. Yang kedua, penerima gade atau murtahin. Ketiga, barang jaminan atau marhun. Yang keempat, utang atau marhun bih. Dan yang kelima, ada sigot atau ijab dan qabul. Namun, menurut Hanafiyah, yang menjadi rukun gade hanya satu, yaitu ijab dan qabul antara rohin dan murtahin. Karena sigot menurut Hanafiyah merupakan hakikat dari sebuah transaksi. Selain sigot, bukanlah termasuk rukun, melainkan syarat dalam transaksi. Dalam pasal 330 Komplikasi Hukum Ekonomi Islam atau KHES juga disebutkan bahwa akad gade hanya dapat dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, yaitu mereka yang dewasa, berakal sehat, dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Oh, jadi seperti itu. Iya, kamu tahu nggak syarat dari rukun gade? Dalam fikih sunnah, suatu akad gade dianggap sah apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang telah balik dan berakal sehat. Selain itu, barang yang dijadikan jaminan harus tersedia saat akad berlangsung dan dapat diserahkan oleh pihak yang menggadaikan pada penerima gadai. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, akad gade sah apabila dilakukan secara lisan atau tulisan dengan maksud yang jelas. Dilakukan oleh orang yang cakap hukum menurut syariat, serta barang jaminan merupakan milik pemberi gade dan tersedia saat akad. Gade juga harus berkaitan dengan utang yang tetap dan wajib dilunasi. Jika utang tidak dapat dibayar, maka barang jaminan dapat digunakan sebagai pelunasan. Apa sih ayat dan hadis yang relevan dengan pembahasan tentang gadai? Setahu aku, kalau ayat itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau orang yang berpiutang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi utang piutang, terutama saat dalam perjalanan dan tidak ada penulis yang mencatat, dianjurkan adanya barang tanggungan atau gadai yang dipegang oleh pihak yang berpiutang sebagai jaminan. Namun, jika kedua pihak saling percaya dan menyerahkan urusannya kepada Allah, maka transaksi boleh dilakukan tanpa barang jaminan. Kalau hadis itu diriwayatkan dari Aisyah. Hadis tentang gadai yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudi do'aman ila ajalin ma'lumin wartahan minhu dir'amin jadid. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan uang tersebut. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara kredit dari seorang Yahudi dan meminjamkan baju besinya. Hadis ini menjadi dasar bahwa gadai atau arohin diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan utang selama barang jaminan memiliki nilai ekonomis. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa transaksi dengan non-muslim diperbolehkan selama sesuai dengan syariat, serta memperbolehkan praktik jual beli secara kredit dalam Islam.